Kak Siska, gimana tadi agendanya Kak? Sehat-sehat Kak? Oke. Selamat siang pemirsa Star Update, saya Regina Olivia. Hari ini Selasa 21 Mei 2024 ada agenda penyerahan tahap 2 Siska E atas kasus produksi film pornografi di Polda Metro Jaya. Nah, nanti kita akan saksikan sama-sama seperti apa update-nya. Kak Siska, gimana tadi agendanya Kak? Sehat-sehat Kak? Oke. Oke ya. Set, roll. Gimana Bang Dedi? Naik lagi. Agendanya seperti apa? Baik, terima kasih. Kami mewakili klien kami, Sisi akan langsung ke Kejaksaan Negeri sebagaimana yang telah disampaikan oleh penyidik. Nah, mungkin dari kelimpahan tahap 2 ini seperti apa nih Bang tadi prosesnya di dalam, dan kalau mau diketahui kan kemarin sudah sempat juga ya Bang di PN Jaksel kemarin tuh Bang. Coba Oke. dijelasin Bang. Kemarin kita di PN Jaksel itu melakukan upaya hukum pra-peradilan, ya, yang dimana kita tetap menghormati langkah-langkah hukum karena kita mempelajari pertama apa sih hubungan hukum ketika Siska melakukan kerjasama ini. Iya. Itu adanya di surat kesepakatan kerjasama artis pada tanggal 13 April 2023 yang lalu. Setelah itu ada temuannya patroli cyber, sehingga dibuatlah LP TPA. LP TPA itu yang dimana pelapornya adalah pihak kepolisian sendiri, dan lalu ada pemanggilan, ya, penetapan tersangka. Begitu dilakukan penetapan tersangka, dilakukan pemanggilan pertama, Siska mencari kuasa hukumnya. Pemanggilan kedua, kita pada tanggal itu, saat itu tanggal 19 Januari, kita telah menyurati sebelumnya. Sebagai PH telah menyurati menginformasikan bahwa kita melakukan upaya hukum pra-peradilan. Lalu dilakukan penjemputan paksa dan ditangkap dan ditahan, ya. Sampai saat ini kita masih objektif ke pihak kepolisian, namun kita tetap berpegang teguh dalam melakukan pembelaan yang dimana klien kita Siska juga memiliki surat sakit dari rumah sakit Dr. RSUP Dr. Sarjito di Yogyakarta. Nah, ini pegangan buat kita nanti, sehingga ketika di dalam pembelaan kita di pengadilan, kita akan lihat apa yang menjadi dakwaan daripada jaksa, yang dimana hari ini adalah dilimpahkan ke jaksa, ya, tahap 2 ini. Kita akan nanti melihat apa sih langkah-langkah hukum yang harus kita lakukan. Kita melihat juga selama di proses di penyidik, apa yang menjadi hak hukumnya, apakah terabaikan atau tidak. Nanti kita akan ini, dan kita juga telah menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM, ya. Telah kita laporkan juga ke Komnas HAM atas hak-hak klien kita yang terabaikan. Hak yang terabaikan itu mungkin seperti apa tuh Bang? Nah, tentu pertama begini, kita meminta penangguhan, ya, Penanganan terkait dengan sakit, riwayat sakitnya sih. Pertama dia ditangguhkan karena dari 11 tersangka yang ditetapkan, hanya satu yang ditahan, yaitu klien kami Siska. Iya. Dalam hal ini, pertanyaannya apakah ini menjadi bagian dari gangguan keamanan negara? Kan tidak. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, setelah kita mengajukan ada surat sakit, tidak ada jawaban, dan ini berlanjut, apakah seperti itu? Dan ketika kita juga mengajukan untuk pendampingan dan mengajukan untuk dokter independen, itu juga tidak ada jawabannya. Nah, ini bagian hak-hak yang terabaikan, sehingga kami juga telah menyampaikan pengaduan ini ke Komnas HAM, yang dimana kami telah diminta audiensi juga dengan, kalau ini kan kewenangan daripada penyidik, pertama dari isu kesehatan daripada prinsipal atau yang saat ini klien kami Siska, dan tadi semua juga yang tersangka, yang menjadi tersangka tadi itu ada di sana, saya jumpai semua diperiksa kesehatan. 9 tersangka itu Bang? 11. Oh, 11. Berarti 11 sama Siska, ya. Iya. Nah, ini ada di sana semua tadi. Dan saat ini kita mau perjalanan ke
kejaksaan. Kejaksaan. Untuk Ya. agenda sendiri di kejaksaan. Untuk pendampingan kan, itu kan kita harus dampingin ketika dilimpahkan, nanti ada BAP-nya. Kita mau lihat karena kan tugas kita sebagai advokat atau penasihat hukum kan harus mengetahui untuk melakukan pembelaan-pembelaan di pengadilan. Kebenaran materialnya apa, yang didakwakan apa, nanti akan kita lihat. Tapi kondisi dari Siskai sendiri sekarang seperti apa nih Bang? Nih pertanyaannya, kondisi Siskai sampai saat ini, tadi saya bercerita dia ceria, dia bahkan menyampaikan salam buat semua teman-teman media yang peduli terhadap kasus hukumnya Siskai. Ada pesan-pesan tertentu gitu? Pesan yang disampaikan oleh Siskai tadi hanya sampaikan salam saya buat semua rekan-rekan media yang cukup terpanggil untuk mengatensi daripada kasus ini, perkara ini. Itu. Jadi buat kawan-kawan media dimanapun berada, itu salam dari Siskai sendiri. Artinya proses dari Siskai sendiri ini masih berjalan panjang ya Bang ya? Masih. Kita akan melakukan upaya. Ini kita masih tingkat pertama ya. Iya. Nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita berharap dan berkeyakinan ya. Kenapa? Karena sebagai advokat yang dimana sebagai salah satu caturwangsa penegak hukum, ya kan? Kami kan sebagai advokat tentu memiliki keyakinan dulu dalam membela dengan memegang bukti. Ya kan kita bukti produk hukum dari kepolisian apa? Surat penetapan tersangka, pemanggilan, dan penahanan, perpanjangan penahanan. Nah, sampai nanti pasal-pasal yang dituduhkan atau disangkakan. Oke. Cukup. 3, 2. Kak Siska, gimana tadi agendanya Kak? Sehat-sehat Kak? Oke.